PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI menetapkan kurs konversi dividen interim 2025 menggunakan kurs tengah BI sebesar Rp16.760 per dolar Amerika Serikat. Dengan kurs tersebut, total dividen tunai yang dibagikan mencapai Rp4,19 triliun. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk menetapkan kurs konversi dividen interim 2025 menggunakan kurs tengah BI Rp16.760 per dolar Amerika. Sekretaris Perusahaan Ray Arya Putra menjelaskan, dividen tunai interim itu setara Rp538,08 per saham untuk total 7,79 miliar saham. Dividen ini merupakan konversi dari nilai 250 juta US dollar yang telah ditetapkan melalui keputusan direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada 7 November 2025. Dividen interim tersebut mencerminkan 42,6% dari laba bersih perusahaan hingga September 2025 yang mencapai 587,3 juta US dollar. Perseroan masih memiliki saldo laba ditahan sebesar 972,2 juta US dollar dan total ekuitas senilai 3,79 miliar US dollar. Sementara itu harga saham perusahaan turun 10,3% dalam 2 hari terakhir setelah melewati batas kum dividen. Adapun Perseroan menetapkan jadwal pembagian dividen dengan kum dividen pasar reguler dan negosiasi pada 17 November serta ex dividen pada 18 November. Untuk pasar tunai, kum dividen jatuh pada 19 November dan ex dividen pada 20 November. Pembayaran dividen dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Era Jaya Swasembada Tbk berupaya memaksimalkan penjualan produk gawai seperti telepon seluler dan juga tablet menjelang momentum liburan akhir tahun Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, lonjakan permintaan produk gawai selama periode Nataru dijadikan sebagai peluang strategis untuk meningkatkan penjualan. PT Era Jaya Swasembada Tbk berupaya memaksimalkan penjualan produk gawai seperti telepon seluler dan tablet. Sepanjang 9 bulan pertama 2025, Era mencatat pendapatan sebesar 52,36 triliun, tumbuh 7,7% secara tahunan dengan penjualan gawai menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan. Manajemen menargetkan lonjakan permintaan produk gawai selama periode Nataru menjadi peluang strategis untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan tren pertumbuhan positif perusahaan. Sebagai strategi dipersiapkan mulai dari kampanye pemasaran, promo diskon, bundling produk, hingga pengalaman belanja yang diperkaya di toko fisik dan online untuk menarik minat konsumen. Era juga fokus meningkatkan ketersediaan stok dan layanan purna jual untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mengoptimalkan pengalaman konsumen berbelanja produk elektronik. Dengan dukungan jaringan distribusi luas serta kerjasama dengan berbagai brand teknologi terkemuka, Era optimis mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dan memaksimalkan kinerja penjualan di kuartal akhir 2025. Penjualan gawai yang dipacu Era Jaya Swasembada menjelang musim liburan akhir tahun menjadi salah satu pendorong utama optimisme kinerja perusahaan menghadapi tuntutan pasar gadget yang dinamis dan kompetitif. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk, anak usaha PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, bersiap mengoperasikan fase pertama smelter aluminium yang sedang dibangun di Kalimantan Utara pada akhir tahun 2025. PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk, anak usaha PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, bersiap mengoperasikan fase pertama smelter aluminium. Proyek smelter aluminium yang dikelola oleh PT Kalimantan Aluminium Industri anak usaha ADMR terus mengalami perkembangan konstruksi yang signifikan meski progres pekerjaan secara rinci belum diumumkan secara lengkap. Perseroan tengah menyiapkan operasi bertahap untuk beberapa tungku atau pot smelter guna memastikan produksi tetap berjalan optimal sesuai target.
Smelter ini merupakan bagian dari strategi ADMR dan ADRO untuk memperkuat kapasitas produksi aluminium nasional dan mendukung ekosistem industri aluminium yang berkelanjutan di Indonesia. Ekspansi smelter aluminium di Kalimantan Utara juga diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Dengan perkembangan proyek yang terus berjalan dan rencana operasional yang matang, Perseroan optimistis mampu memulai produksi komersial secara bertahap sesuai jadwal di akhir tahun 2025. Ekspansi dan operasional smelter aluminium oleh PT Alam Tri Minerals Indonesia juga menjadi langkah strategis untuk memenuhi permintaan aluminium nasional sekaligus memperkuat posisi industri hilir di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Perdana Gapura Prima Tbk merasakan tekanan penurunan penjualan properti residensial sepanjang tahun 2025 sejalan dengan belum adanya pemulihan signifikan di industri properti rumah tapak nasional. PT Perdana Gapura Prima Tbk merasakan tekanan penurunan penjualan properti residensial sepanjang 2025. Perseroan menyebut permintaan yang menurun sejak awal tahun mempengaruhi kinerja perusahaan, tercermin dari laporan keuangan kuartal 3 2025 yang menunjukkan sedikit penurunan revenue. Meski adanya tekanan dari pasar, Perseroan menjalankan strategi meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan produk hunian dengan kebutuhan konsumen serta infrastruktur yang matang di lokasi proyek. Perseroan fokus mengandalkan penjualan properti rumah tapak terutama proyek-proyek di wilayah strategis seperti Bukit Cimanggu City, Spring Garden Residence, Metro Cilegon, Greenleaf Residence, dan Botanika Cibubur. Perusahaan juga optimistis mendapat dorongan dari perpanjangan insentif PPN DTP 100% hingga akhir 2025, serta tren penurunan suku bunga KPR sebagai katalis positif di industri properti. Dengan adaptasi dan strategi tepat, Perseroan berharap kinerja penjualan bisa membaik dan mempertahankan stabilitas keuangan meski menghadapi tantangan pasar residensial yang belum sepenuhnya pulih. Perseroan optimistis dapat menstabilkan kinerja di pasar properti residensial, di mana Perseroan meyakini tekanan pasar properti residensial tidak menghalangi Perseroan mengandalkan penjualan rumah tapak dan strategi efisiensi untuk menjaga kinerja di tahun 2025 yang penuh dengan tantangan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengaturan BUMN memastikan merger BUMN Karya akan ditargetkan rampung pada bulan Desember ini. Namun demikian, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Amruf belum memastikan terkait dengan informasi terkait dengan isu delisting Waskita Karya. Badan Pengaturan BUMN memastikan merger BUMN Karya akan ditargetkan rampung pada bulan Desember tahun ini. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Amruf mengatakan, proses kajian merger BUMN Karya tengah dilakukan bersama dengan Danantara agar proses merger berjalan lancar sehingga target penyatuan BUMN Karya dapat dilakukan pada bulan Desember 2025. Dengan adanya merger BUMN Karya yang dimana salah satunya merupakan BUMN terbuka yakni PT Waskita Karya, maka Waskita pun berpotensi go private atau delisting. Terkait hal tersebut, Aminuddin Amruf pun mengatakan masih harus menunggu proses merger BUMN Karya terlebih dahulu sehingga belum memastikan informasi terkait isu delisting Waskita Karya. BUMN itu ada di kami tepatnya. Ya. Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya ya. Tapi mudah-mudahan Desember ini selesai. Tapi dengan merger itu akan ada potensi Waskita delisting? Ya nanti tunggu aja ya. Nanti ada kita buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu harusnya insya Allah Desember udah selesai. Seperti diketahui hingga saat ini saham Waskita Karya masih tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Mei 2023. Digemboknya saham WSKT ini dikarenakan belum terpenuhinya persetujuan atas restrukturisasi surat utang bernilai pokok 1,36 triliun rupiah yang berasal dari obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 4 tahun 2019 seri B. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.